Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelumnya, perkenalkan aku Sylvia, mahasiswa Sistem Informasi. Pada video kali ini aku bakalan membahas salah satu hal yang menarik di teman-teman, yaitu DeFi. Oke, jadi di era digital sekarang, konsep uang dan keuangan enggak lagi terbatas sama bank, ATM, atau uang kertas yang kita pegang sehari-hari. Bayangin aja, dulu kita butuh pergi ke bank untuk menyimpan uang, meminjam uang, bahkan sekedar transfer ke teman kita. Tapi sekarang, ada dunia baru yang ada dunia baru yang namanya itu DeFi. Nah, DP itu ibarat sebuah kota virtual, teman-teman, di mana semua orang bisa jadi bagian dari sistem keuangan tanpa ada bos tunggal atau perantara. Semua transaksi, mulai dari trading, pinjaman, sampai investasi, bisa dilakukan otomatis melalui smart contract di blockchain. Teman-teman nggak perlu datang ke bank, nggak perlu mengantri, nggak perlu izin khusus, semuanya berjalan transparan, aman, dan bisa dicek oleh sendiri, oleh teman-teman sendiri, atau siapapun. Kenapa hal ini menarik banget? Bayangin aja kalau teman-teman bisa menukar token digital, meminjam, atau memberikan pinjaman tanpa bergantung sama bank, teman-teman bisa jadi trader, investor, lender, borrower, dan bahkan liquidity provider di saat yang sama. Nah, semua orang punya akses yang sama selama punya koneksi internet. Tapi tentu saja teman-teman, kebebasan ini nggak datang secara gratis. Ada risiko harga token bisa naik turun drastis, likuiditas bisa habis, bahkan semua kontrak yang salah bisa bikin teman-teman rugi. Jadi meskipun terdengar futuristik dan keren, Devi ini tetap butuh pemahaman dan strategis yang matang. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan fokus membahas dua aplikasi DeFi yang populer dan mewakili dua sisi dunia DeFi, yaitu Uniswap dan Aave. Nah, Uniswap sendiri yaitu teman-teman dikenal sebagai decentralized exchange yang memungkinkan siapapun swap token tanpa perantara. Lalu aplikasi Aave di sisi lain memungkinkan lending dan borrowing kripto dengan cara yang fleksibel tapi terkontrol secara algoritmis. Di sini kita bakalan melihat bagaimana cara kerja mereka, kelebihan dan kekurangan, dan kenapa banyak pengguna tertarik ke platform ini. Jadi, buat teman-teman yang penasaran sama dunia Depi dan ingin paham lebih dalam, video ini bakalan kasih pandangan lengkap, santai tapi tetap informatif. Yuk kita mulai perjalanan ke dunia Devi. Oke, di sini aku bakalan menampilkan sebuah PowerPoint yang bisa teman-teman simak dan baca ya. Oke, analisis dua aplikasi Devi. Nah, apa sih itu DeFi? Jadi DeFi itu Decentralized Finance. Adalah sistem layanan keuangan yang dibangun di atas teknologi blockchain dan beroperasi tanpa perantara seperti bank a- atau lembaga keuangan tradisional. Seluruh transaksi di DeFi dilakukan melalui smart contract, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diakses oleh siapapun. Di sini ada aplikasi pertama yaitu Uniswap, merupakan aplikasi decentralized exchange yang memungkinkan pengguna menukar token secara otomatis tanpa perantara. Aplikasi ini menggunakan mekanisme Automated Market Maker atau AMM yang memanfaatkan
pool likuiditas untuk menjalankan proses pertukaran aset secara efisien dan terdesentralisasi. Nah, di sini ada use case Uniswap. Uniswap digunakan untuk melakukan pertukaran token ERC20 secara langsung melalui smart contract. Selain itu, pengguna juga dapat berperan sebagai penyedia likuiditas dengan memasukkan aset mereka ke dalam pool untuk mendapatkan imbalan berupa sebagian dari biaya transaksi yang terjadi. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Uniswap. Untuk kelebihannya sendiri yaitu Uniswap menawarkan proses pertukaran yang cepat tanpa memerlukan izin atau registrasi karena bersifat terdesentralisasi, likuiditas yang besar dari komoditas global yang membuat transaksi dapat berjalan dengan stabil, dan selain itu penggunaan smart contract menjadikan seluruh proses transparan dan dapat diaudit oleh siapapun. Untuk kekurangannya sendiri yaitu Uniswap memiliki biaya gas yang tinggi ketika jaringan Ethereum sedang padat. Penyedia likuiditas juga berisiko mengalami impermanent loss ketika harga aset berubah secara signifikan. Selain itu, karena siapa saja dapat menambahkan token baru, muncul risiko token palsu atau proyek scam. Nah, di sini ada aplikasi kedua yaitu Eve. Eve adalah platform lending dan borrowing aset kripto yang memungkinkan pengguna meminjamkan aset mereka untuk memperoleh bunga atau meminjam aset dengan memberikan jaminan tertentu. Seluruh proses dilakukan melalui smart contract sehingga tidak memerlukan lembaga keuangan sebagai perantara. Di sini ada use case untuk Eve. Eve digunakan oleh pengguna yang ingin mendapatkan penghasilan pasif dengan meminjamkan aset kripto mereka. Pengguna juga dapat meminjam aset lain dengan menjaminkan aset yang dimilikinya. Fitur unggulan Eve sendiri adalah Plus One, yaitu pinjaman tanpa jaminan yang harus diselesaikan dalam satu transaksi blockchain. Di sini ada kelebihan Eve. Eve mendukung berbagai jenis aset kripto dan menawarkan pilihan bunga fleksibel antara stable rate dan variable rate. Platform ini juga menghadirkan fitur-fitur inovatif seperti Plus One yang memungkinkan transaksi kompleks dilakukan tanpa jaminan. Teknologi smart contract memastikan proses berlangsung transparan dan aman. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu Eve memiliki risiko likuiditas jika nilai jaminan yang disimpan pengguna turun drastis. Beberapa fitur, terutama Plus One, membutuhkan pemahaman teknis yang cukup tinggi. Selain itu, biaya transaksi di jaringan Ethereum dapat menjadi mahal ketika aktivitas jaringan meningkat. Nah, di sini kita bandingkan kedua aplikasi tadi, Uniswap dan Eve, berfungsi dalam sektor DeFi yang berbeda. Uniswap sendiri itu fokus pada pertukaran aset dan penyedia likuiditas, sedangkan Eve berfokus pada layanan pinjam-meminjam. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan bagaimana smart contract dapat menggantikan peran lembaga keuangan tradisional. Jadi dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa Uniswap dan Eve merupakan dua aplikasi DeFi yang memiliki fungsi penting dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi. Keduanya memberikan kemudahan dan keamanan melalui smart contract, namun tetap memiliki risiko yang perlu dipahami oleh pengguna sebelum berinteraksi di dalamnya. Nah, jadi sekarang setelah kita bahas Uniswap dan Eve tadi, kita bisa menarik kesimpulan yang lebih mendalam. DeFi itu bukan cuma sekedar alat finansial baru, teman-teman, tapi sebuah ekosistem keuangan yang memungkinkan setiap orang untuk aktif berpartisipasi. Di Uniswap, teman-teman bisa trading token dengan bebas, jadi liquidity provider, dan bahkan mendapatkan fee dari transaksi yang terjadi.
Tapi jangan lupa, risiko impermanen loss dan volatilitas harga selalu ada. Nah, di aplikasi F sendiri, teman-teman bisa memperoleh passive income lewat deposit atau mengakses pinjaman instan tanpa melalui bank tradisional. Tapi semua itu juga datang dengan tanggung jawab menjaga nilai kolateral agar tidak terkena likuidasi, memahami bunga variabel, dan mengatur strategi pinjaman dengan hati-hati. Jadi analoginya, Depi itu seperti sebuah taman bermain besar. Seru, banyak peluang, tapi juga ada area yang berbahaya. Kalau teman-teman nggak berhati-hati, jika teman-teman tidak berhati-hati, itu akan bahaya. Nah, makanya penting bagi teman-teman untuk belajar terlebih dahulu, mulai dari jumlah kecil dan memahami mekanisme aplikasi sebelum terjun lebih dalam. Selain itu, jangan hanya ikut-ikutan hype atau FOMO, dunia DeFi penuh inovasi, tapi juga penuh risiko. Jadi, cek keamanan semua kontrak, pahami cara kerja aplikasi, dan selalu pantau kondisi pasar. Dengan pendekatan ini, teman-teman bisa memanfaatkan peluang DeFi secara aman, cerdas, dan efektif. Nah, baik, semoga video ini bisa bikin teman-teman lebih mengerti tentang Uniswap, Ever, dan dunia DeFi secara umum. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang penasaran sama kripto dan juga DeFi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.